Saat ini kami memasuki tahap akhir, boleh dikatakan memasuki tahap akhir dari penyelidikan Komnas. Kami kemarin meminta keterangan dari petugas kepolisian, termasuk juga otopsi, plus rekonstruksi atau pola peristiwa pada saat kejadian. Jadi kami di halaman parkir Komnas menyiapkan mobil-mobil yang digadangkan sebagai mobil yang asli begitu, terus kemudian ada anggota kepolisiannya. Karena ini earphone belum tentu ada hubungannya dan ada beberapa barang yang lain belum ada hubungannya, tapi memang kami ambil karena titik itu menurut kami ketika itu masih ada peristiwanya yang bisa kita bayangkan. Ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan sebagainya di publik. Jadi kan menyusurin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya, publik mana ya, ini. Karena yang kami ada mobil ketembak macam-macam kayak begini juga kita ambil. Lengkap, ini hasil investigasi Komnas HAM soal tewasnya Laskar FPI Karinor Secha. DT News, Jumat 8 Januari 2021, 19.24 waktu Indonesia Barat. Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan peristiwa tewasnya 4 Laskar Front Pembela Islam. Komnas HAM telah memaparkan hasil investigasi terkait tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Hasilnya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi kontak tembak antara 6 Laskar FPI dengan polisi, hingga adanya pelanggaran HAM. Didapat fakta saling kejar-mengejar, saling serempet, saling seruduk, serta berujung saling serang, dan kontak tembak antara mobil Laskar FPI dengan petugas, terutama sepanjang jalan Intiar Karawang Barat diduga hingga KM 49 dan berakhir di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Jumat 8 Januari 2021. Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dalam insiden tewasnya 6 Laskar FPI. Komnas HAM menyatakan bahwa ada dua konteks berbeda terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Konteks pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai KM 48 Tol Cikampek. 2 orang Laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api, ungkap Hoirul. Komnas HAM rekomendasikan tewasnya Laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah KM 50 Tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Sedangkan terkait peristiwa KM 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penugasan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas. Sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM, sebut Hoirul. Berdasarkan hasil investigasi, Komnas HAM merekomendasikan 4 poin. Poin pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 Laskar FPI dilanjutkan ke ranah pidana. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tim penyidik, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme dengan pengadilan pidana, papar Hoirul. Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 Laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Karawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejak tanggal 7 Desember 2020. Proses penyelidikan
Dalam rangka penyelidikan atas peristiwa tersebut, tim penyelidik telah melakukan sejumlah proses penyelidikan antara lain: A. Peninjauan langsung lokasi peristiwa. Tim penyelidikan telah melakukan peninjauan tempat kejadian perkara di sejumlah lokasi mulai dari kawasan Sentul Bogor, Jalan Tol Jagorawi, dan Cikampek arah Karawang. Dan beberapa lokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat didapatkan beberapa hasil, antara lain: 1. Ditemukan sejumlah barang dari hasil peninjauan langsung tersebut. Tim penyidik menemukan sejumlah benda yang dapat diduga sebagai bagian dari barang bukti dan peristiwa tersebut, antara lain bagian peluru sebanyak 7 buah, bagian peluru selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil warna silver sebagai 26 keping, pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping. Diduga bagi peluru proyektil sebanyak 1 buah, diduga bagi peluru bagian belakang selongsong sebanyak 1 buah. Diduga pecahan kap mobil sebanyak 6 keping. Sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil, antara lain sejumlah baut, tutup velg, dan pecahan ban. 1 buah earphone dan barang bukti bagian dari join closure CCTV jasa marga berupa fiber optik, kabel pelindung plastik pengait, dan baut pengikat. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari barang bukti dari peristiwa tersebut ditemukan di sejumlah titik lokasi TKP, antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko Jalan Internasional Karawang Barat, taman jalur putaran Kampung Budaya Jalan Internasional Karawang Barat, sepanjang pembatas jalan melewati Gapura Kota Karawang hingga Bundaran Badami, depan Novotel Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, dan rest area KM 50 Tol Jakarta Cikampek. 2. Didapatkan sejumlah keterangan dari saksi antara lain: A. Di daerah Sentul, antara lain: 1. Terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 malam dan 7 dini hari yang diduga milik petugas. 2. Terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dan Petamburan. B. Di daerah rest area KM 50 antara lain: 1. Terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. 2. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3. Terlihat darah di jalan depan salah satu warung. 4. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. 5. Terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. 6. Terlihat 4 orang yang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. 7. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone. 8. Terdengar penjelasan petugas kepada halayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. 9. Terdapat sejumlah petugas yang telah berada di rest area KM 50 sejak plus pukul 20 waktu Indonesia Barat, petugas untuk vaksin COVID. 10. Terlihat beberapa mobil antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, Towing, dan Lance Cruiser. C. Di daerah Karawang dan rest area lainnya antara lain: 1. Terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya, petugas untuk vaksin COVID-19 di sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. 2. Terdapat informasi salah satu rombongan mobil FPI yang berhenti di salah satu SPBU di daerah Karawang. 3. Terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Karawang. B. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian, antara lain Polda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Lab 4, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut, pengurus FPI dan saksi, keluarga korban, dan Direktur Utama PT Jasa Marga tersebut, termasuk petugas teknis. 1. Keterangan dari kepolisian antara lain: adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi penggerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI. Hal ini khususnya karena terdapat penolakan atau penghadangan pemanggilan sebelumnya dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyelidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai, dan senjata yang digunakan.
terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur, dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah. Penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasannya termasuk handphone, voice note, dan senjata. 2. Keterangan dari FPI antara lain terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan pasca peristiwa, terkait pengintaian dan pembuntutan termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan, terkait peristiwa pada 4 Desember di Megamendung, Kabupaten Bogor, terkait penolakan kepemilikan senjata, terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut, pemberian voice note dan rekaman beserta penjelasannya. 3. Keterangan keluarga korban antara lain kondisi jenazah ketika diterima oleh keluarga, informasi keseharian korban, harapan akan keadilan. 4. Keterangan dari jaksa marga dan petugas teknis antara lain penyebab tidak berfungsinya sejumlah CCTV sebagaimana mestinya, memberikan penjelasan langsung di lapangan dengan menunjukkan kerusakan dan bagaimana kerusakan bisa terjadi. Penjelasan terkait keikutsertaan dalam pengamanan vaksin COVID-19, pemberian ribuan video CCTV dan screen capture CCTV. C. Permintaan dan penerimaan barang bukti. Untuk membuat terang peristiwa, tim telah meminta sejumlah barang bukti dan menerima barang bukti yang diberikan secara sukarela berupa antara lain 1. Dari FPI dan keluarga korban antara lain voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan, foto mobil yang dicurigai, jejak digital untuk lini masa digital. 32 foto kondisi jenazah pasca diterima keluarga. Foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember 2020, pandangan hukum atas peristiwa. 2. Dari kepolisian antara lain, sejumlah PowerPoint yang menjelaskan peristiwa, Inavis, Lapor, kedokteran, cyber, disertai dengan foto. Voice note yang diperoleh dari HP atau handphone korban sejumlah 172 rekaman dan 191 transkripnya. 3. Dari jasa marga antara lain, video yang merekam jalan tol dan pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.942. Screen capture dari Smart CCTV Speed Counting atau Speedcam sejumlah 137.548 foto. Selanjutnya proses pemeriksaan barang bukti. D. Proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Untuk membuat terangnya peristiwa, tim telah melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa 1. Uji laboratorium forensik dilakukan dengan uji laboratorium forensik Polri atas permintaan tim dan dalam skema kerja tim, dengan pendampingan oleh ahli dari Pindad dan pengawasan langsung di lokasi selama proses oleh masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Proses melibatkan langsung ahli dan masyarakat sipil tersebut termasuk mendengarkan langsung hasil secara bersama-sama dengan tim. Dalam proses ini sekaligus menguji senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata non-pabrikan, rakitan yang diduga digunakan oleh FPI. Hasilnya sebagai berikut. A7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil dan 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil. Dari 5 proyektil tersebut sebanyak 2 identik dengan senjata non-rakitan, 1 dari rakitan gagang coklat dan 1 tidak bisa diidentifikasi dari senjata rakitan yang mana, dan 3 tidak bisa diidentifikasi jenis senjatanya karena kondisi perubahan yang besar atau deformasi, dan 2 bukan bagian dari anak peluru. B. 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. 2. Pemeriksaan voice note dan transkrip, rekaman suara serta lini masa digital dilakukan secara manual dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara dengan voice note yang masih hidup tersebut, termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi. Hasilnya antara lain: A. Membuat terangnya rentetan peristiwa secara kronologis beserta konteks yang antara lain. 1. Mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari Sentul selama perjalanan di tol sampai keluar pintu gerbang Karawang Timur, di luar tol sepanjang pintu keluar tol Karawang Timur sampai masuk lagi tol Karawang Barat dan KM 50. 2. Mendapatkan konteks eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan. Pertama, eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang keluar pintu tol Karawang Timur. Kedua, eskalasi sedang dari gerbang keluar tol Karawang Timur sampai menuju flyover Hotel Swiss Berlin Karawang. Ketiga, eskalasi tinggi mulai dari Hotel Swiss Berlin Karawang, pintu masuk tol Karawang Barat sampai KM 49 di dalam tol.
Eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil FPI dan petugas dan masih dalam jarak yang jauh. Eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat. Dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan. 3. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. 4. Pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dari Jasa Marga dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV, menandai ciri khas mobil dan plat nomor mobil, membandingkan dengan waktu lini masa, voice note, dan lini masa jejak digital. Diskusi dengan pihak Jasa Marga dan Pengecekan Samsat, DKI Jakarta, Sambara, Jawa Barat, Sambat, Banten, dan Sakpole, Jawa Tengah. Hasilnya antara lain dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil FPI menuju dan keluar dari tol Karawang Timur. Dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan, melaju dan tidak terlihat gesekan. Sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice note terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut. Terlihat mobil dan peristiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang pintu tol Karawang Barat. Terlihat beberapa mobil keluar dari tol gerbang Karawang Timur pasca kejadian KM50 tersebut, termasuk mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin FPI. Pendalaman ahli. Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli forensik kedokteran, forensik senjata dari Pindad, dan psikologi forensik. Hasil dari pendalaman tersebut antara lain: 1. Forensik kedokteran memberikan pandangannya antara lain melihat perbandingan foto dari keluarga dan proses autopsi serta paparan PowerPoint kepolisian, mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil, khususnya lubang peluru, dan melihat foto kondisi mobil. Dijelaskan antara lain bahwa A. Terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. B. Terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi. C. Beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. 2. Psikologi forensik memberikan pandangannya, antara lain dengan mendengarkan voice note, melihat foto korban, mendengarkan penjelasan kesaksian, tanpa mendengarkan langsung atau wawancara dari saksi, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara. Terdapat baseline, persiapan untuk bertahan dan melawan. 3. Ahli senjata dari Pindad. Terdapat 6 orang ahli senjata didatangkan dari Pindad dengan keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality assurance mutu produk. Keenamnya memberikan pandangan antara lain melihat langsung barang bukti dan mengikuti proses di lab 4. Memberikan pandangan antara lain proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung, termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Prosedurnya juga memenuhi syarat. Secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Tim juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 anggota FPI di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim pendapat pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Selain itu, tim juga memfasilitasi saksi Komnas HAM yang akan diperiksa pihak kepolisian di kantor Komnas HAM dengan menyediakan tempat dan melihat prosesnya secara langsung.